Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha serta mama, bunda dan ayah guru di rumah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mata pelajaran hari ini yaitu SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Kita akan membahas tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah. Diperhatikan dan disimak ya. Bab pertama, kita akan membahas tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah. Nah, hari ini Bunita akan menjelaskan apa itu pengertian dakwah, perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah, isi atau materi berdakwah Nabi Muhammad SAW, dan cara dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Disimak ya. Pertama, pengertian dakwah. Dakwah adalah mengajak orang lain kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Nabi Muhammad SAW saat itu dilakukan kepada bangsa Arab, khususnya suku Quraisy, karena mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, masyarakat pada waktu itu disebut dengan masyarakat jahiliyah. Kenapa disebut dengan masyarakat jahiliyah? Karena ajaran yang dianutnya itu bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seperti apa, Bu? Menyembah berhala, meminum khamar. Khamar itu minuman keras, berzina, memperbudak manusia dan lain-lain. Nah, pada masa dakwah Nabi Muhammad SAW berlangsung di Mekah selama 13 tahun. Pada masa itu dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul Allah tahun 610 Masehi sampai Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Nabi Muhammad SAW diangkat Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasul Allah pada usia 40 tahun. Pengangkatan tersebut ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yakni Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hiro. Turunnya ayat Al-Quran pertama tersebut dalam sejarah Islam dinamakan Nuzul Al-Quran. Setelah itu turun surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7 yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad SAW berdakwah menyiarkan agama Islam kepada umat manusia. Nah, pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin bersama kaum Quraisy memperbaiki Ka'bah. Para pemimpin suku Quraisy berdebat tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya mereka sepakat bahwa yang berhak meletakkan Hajar Aswad adalah yang datang terlebih dahulu ke Ka'bah pada esok hari. Ternyata yang datang lebih awal pada esok hari adalah Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammad SAW berhak menempatkan Hajar Aswad tersebut di Ka'bah, tetapi Nabi Muhammad SAW tetap mengajak para pemimpin suku Quraisy bersama-sama meletakkannya. Setelah
peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW memperoleh gelar Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, itu tadi sejarah Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin. Astabiqunal awalun artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Kelompok yang pertama masuk Islam yaitu Abdul Ammar dari Bani Zuhrah. Yang kedua, Abu Ubaidah bin Zahra dari Bani Haris. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, Zubair bin Awam. Yang kelima, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang keenam, Talhah bin Ubaidillah. Nah, itu tadi kelompok yang pertama masuk Islam. Untuk tugas SKI halaman 14, pilihan ganda saja ya. Nah, Bunita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih untuk Mama, Bunda, dan Ayah di rumah telah mendampingi selama belajar daring di rumah. Tetap semangat.